Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMPT Bukit Quran Nusantara Mataram adalah salah satu sekolah swasta yang terletak di pusat kota Mataram. Dengan target capaian hafalan Al-Quran 5-15 juz sebagai program unggulan. SMPT Bukit Quran Nusantara Mataram adalah salah satu sekolah berasrama dengan fasilitas modern. Di tahun ini, kami kembali membuka pendaftaran siswa-siswi baru melalui jalur prestasi tahfiz, prestasi akademik, dan jalur reguler. Mari bergabung bersama kami, SMPT Bukit Quran Nusantara Mataram, mencetak generasi yang Qurani, cerdas, berkarakter. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mungkin video dengan durasi 1 menit yang barusan kita tonton bersama mungkin belum bisa menjawab bagaimana keadaan SMPT Bukit Quran Nusantara dan SMIT Bukit Quran Nusantara selengkapnya. Oleh karena itu sudah ada bersama saya di sini Kepala Sekolah dari SMPT Bukit Quran Nusantara Mataram. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar Ustaz? Alhamdulillah sehat. Amin. Begini Ustaz, saya mewakili ayah bunda yang ada di rumah. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang muncul di pikiran mereka, mungkin belum bisa menjawab dengan video yang 1 menit barusan itu. Mungkin ada beberapa pertanyaan dari saya yang mungkin Ustadz bisa menjawab dengan sebaik-baiknya. Dengan senang hati saya akan menjawab. Oke, syukur Ustadz. Oke, pertanyaan pertama Ustadz, seperti yang kita ketahui, setiap sekolah yang memiliki berbasis tahfiz, mereka memiliki suatu kekhasan tersendiri. Oleh karena itu, mungkin orang tua di rumah mau bertanya, kira-kira apa yang membedakan atau apa yang kekhasan yang ada di Bekian ini yang membedakan dengan sekolah-sekolah tahfiz yang lainnya? Baik, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda sekalian, juga Ustaz Abdurrahman ya, yang sudah memberikan pertanyaan kepada saya, mungkin mewakili ayah bunda juga pertanyaannya. Sebenarnya ini BKN core-nya Quran, tapi pembeda dengan pondok-pondok tahfiz lainnya gitu ya. Jadi kita punya program awal siswa pada saat awal masuk ke sekolah ini, 1 semester pertama itu anak-anak diberikan pembekalan tahsin Al-Quran. Kenapa ada tahsin Al-Quran? Agar kemampuan membaca Al-Quran anak-anak itu standar, dengan standar yang kami miliki. Nah, tahsin ini dijalankan selama lebih kurang 1 semester lamanya. Nah, saat mereka sudah selesai melaksanakan tahsin melalui uji tahsin, uji tajwidnya mereka, di situ mereka anak-anak akan diberikan semacam ijazah sanad tahsin tajwid. Itu yang satu yang membedakan. Yang kedua adalah anak-anak kita berikan target hafalan 5-15 juz. 5-15 juz ini kenapa 30 juz gitu ya? Pertanyaan mungkin banyak orang, kenapa nggak 30 juz seperti pondok-pondok pada umumnya, tahfiz pada umumnya. Nah, di sini kami memang 5-15 juz ini kami berkeyakinan dengan target ini saja, karena kami punya target yang lebih besar, yakni bahwa hafalan anak-anak yang sekolah di SMPT Bukit Quran Nusantara Mataram itu mereka punya hafalan yang mungkin, tidak sekadar banyak. Memang ada beberapa siswa kita yang kita tidak membatasi karena dia punya kemampuan di awal. Mereka punya kemampuan, kok di awal kita sudah lihat ada potensi nih. Nah, jadi kami kelompokkan mereka kira-kira yang punya kemampuan lebih. Kami targetkan beberapa orang yang bisa 30 juz. Ya, terbukti dengan beberapa orang siswa kami yang alhamdulillah bisa menyelesaikan 30 juz. Tentu 30 juz ini tidak langsung 1 juz langsung ke juz sampai juz 30, tidak. Kami punya sistem tersendiri, ayah bunda sekalian, bahwa anak-anak yang sudah hafal 1 juz, misalnya juz 30, dia baru boleh ke juz 29 saat dia sudah menyelesaikan tasmi 1 juz 30, 1 kali duduk. Itu. Jadi tidak sekadar banyak, tapi kita mencoba untuk mensimulasikan tahfiz yang dia mungkin. Jadi orang tua tidak kaget nanti anak saya katanya sudah hafal 5 juz, 1 juz pun dia tidak punya gitu. Nah, itu target kita. Nah, tentu kita punya sistem tersendiri. Ada juga di situ kita lengkapi dengan kelas khusus untuk mengejar ya bagi mereka yang punya kemampuan lebih, itu kita siapkan kelas takhasus itu sendiri.
Jadi kita juga selain memang punya kekhasan tahfiz, jadi sekolah ini kami berikan pengaturan manajemen ruangan ya agar anak juga nyaman gitu di sekolah. Jadi di satu kamar kami kalau mungkin di sekolah-sekolah di luar sana mungkin mereka harus banyak-banyak satu kamar. Kami mengaturnya di satu kamar tuh 10 orang per kamar yang dihandle oleh satu orang wali kamar. Kenapa satu kamar itu dihandle satu orang? Agar memudahkan pemantauan, mengevaluasi, memutabaah, mengevaluasi amal yaumiyah mereka, ibadah mereka. Jadi sangat efektif dalam pemantauan. Ya, seperti itu Ustaz, mungkin dari saya. Oke, syukur Ustaz. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, kemungkinan ya, ketakutan orang tua ketika anak-anaknya sudah masuk ke pondok, keterbatasan mereka berkomunikasi dengan orang tuanya akan dibatasi Ustaz. Apakah ada program khusus mungkin Ustaz yang ada di sekolah supaya orang tua dan anaknya itu bisa tetap menjalin komunikasi dengan baik? Baik Ustaz. Nah, ini sekolah ini bukan sekolah, mohon maaf ya, boarding konvensional Ustaz ya. Tapi sekolah ini sekolah boarding yang modern ya. Kita juga tahu bagaimana anak-anak harusnya punya komunikasi orang tua karena memang di usia anak-anak SMP ini kalau menurut psikolog sekolah itu mengatakan bahwa anak-anak usia SMP itu harus bisa membangun bonding, membangun hubungan yang baik karena batas mereka bisa berkomunikasi yang baik dengan orang tua itu saat usia SMP, di akhir SMP. Nah makanya kami anak-anak kita tidak batasi bahwa nggak boleh jenguk sama sekali. Nah kami menyebutnya kita 1 bulan itu ada 4 pekan Ustaz ya. 4 pekan itu, nah pekan pertama anak-anak itu boleh dibawa pulang ya, boleh dibawa pulang dan nginap Ustaz ya. Dijemput di hari Sabtu siang setelah makan siang, lalu dibawa pulang, besok dikembalikan di hari Ahad jam 5 sore. Wajib itu seperti itu. Nah pekan kedua anak-anak kita perbolehkan untuk dijenguk ke pondok ya oleh orang tuanya jam 9 pagi sampai jam 12 siang. Ya, sekadar untuk menyapa, menanyakan kabar bagaimana kabarnya atau mungkin membawakan makanan favorit anak-anak mereka gitu. Selain ya mereka juga bercerita, lebih membangun hubungan yang lebih hangat dengan anak-anak seperti itu. Kemudian pekan ketiga orang tua itu kita wajibkan untuk video call ke anak-anak. Karena mereka sudah di pekan pertama boleh bawa pulang, pekan kedua hanya dijenguk. Nah, pekan ketiga kita bolehkan dia nelfon ya, video call. Nah, pekan keempat adalah haknya sekolah untuk outing kelas, kita gunakan token kreatif dan sebagainya. Nah, bagi anak-anak orang tua anak-anak yang berasal dari luar Pulau Lombok ya, kita berikan keistimewaan juga. Jadi mereka saat ingin menjenguk anaknya, ya mereka kan tidak bisa seperti anak-anak yang ada di Pulau Lombok ya, yang di Kota Mataram kan dekat. Mereka kadang pada saat penyengukan mereka tidak bisa datang ya Ustaz ya. Maka kita berikan kesempatan saat kapan dia bisa ke pondok, maka silakan dibawa anaknya, boleh dibawa keliling ya, boleh dibawa jalan-jalan gitu ya, kapan dia sempat datang ke sini. Jadi kami tidak akan membatasi nggak boleh datang, nggak boleh datang, nggak. Kami yang berikan kesempatan kepada mereka mungkin karena siswa kami juga ada yang dari Kupang ya, yang dari Pontianak gitu ya, kemudian dari Papua. Jadi ruang untuk mereka bisa datang menjenguk itu tentu tidak semudah orang tua yang ada di Pulau Lombok. Jadi kami berikan keleluasan bagi mereka. Seperti itu Ustaz. Oke Ustaz, pertanyaan selanjutnya, ini pertanyaan terakhir Ustaz. Ya, berkaitan dengan alumni Ustaz, alumni SMPT Bukit Quran Nusantara. Kalau tidak salah ada informasi mengatakan bahwa BKN Putra ini sudah menyelesaikan 1 angkatan, ya, sudah meluluskan 1 angkatan. Oleh karena itu, seperti kita ketahui, SMPT Bukit Quran Nusantara ini adalah sekolah swasta dan kornya juga merupakan kornya tahfiz, lebih khusus ke tahfiz. Apakah kira-kira alumni ini setelah selesai dari BKN, apakah bisa bersaing dengan sekolah-sekolah lain untuk memperebutkan sekolah-sekolah favorit yang ada di Mataram ataupun di Indonesia? Untuk melanjutkan ke sekolah berikutnya gitu ya. Baik. Nah, baik Ayah Bunda Ustaz Rahman. Jadi anak-anak kami alumni SMPT Bukit Quran Nusantara Mataram itu selain mereka memang dibekali dengan tahfiz, meskipun core kami tahfiz, kami juga melaksanakan kegiatan pembelajaran yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kota Mataram ya, seperti itu. Jadi kami tetap mengacu kepada Dinas Pendidikan Kota Mataram ya. Pembelajaran yang biasa ya, pelajaran bahasa Inggris, bahasa Indonesia,
IPA, IPS itu juga diajarkan di sini. Ya memang tahfiz itu menjadi core-nya, menjadi keunggulan kami di situ tuh dengan target hafal 5 sampai 15 juz. Nah, sejauh ini anak-anak kami yang alumni SMPT Bukit Korun Nusantara Mataram ini ada yang lulus di SMA Negeri 1 Mataram ya, melalui jalur tahfiz itu. Jadi jangan khawatir ayah bunda, anak-anak ayah bunda semuanya kalau misalnya akan mengikuti program tahfiz juga akan dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya contohnya beberapa orang, bukan banyak ya, beberapa anak juga yang sudah lulus di SMA Negeri 1 Mataram, kemudian ada di MAN 2 Mataram, ada di MAN IC ya Lombok Timur ya. Juga sekolah-sekolah swasta juga yang ada di Pulau Jawa. Sebut saja SMA IT Ashifa Boarding School di Wanareja dan di Subang ya, di Jalan Cagak itu. Yang kedua ada di SMA IT Abu Bakar dan Ibnu Abbas, dan banyak lagi SMA IT yang juga merupakan sekolah unggulan. Sebut saja juga ada SMA IT Al-Izzah Kota Malang ya, Batu Malang. Itu merupakan sekolah unggulan gitu. Jadi anak-anak kami alhamdulillah sejauh pantauan kami melihat distribusi dari alumni kami juga, selain juga mereka melanjutkan ke pondok juga mereka yang berkeinginan masuk pondok juga ke sekolah-sekolah umum juga banyak. Jadi insya Allah tidak ada yang sekolah yang abal-abal gitu lulusnya kemudian nggak bisa melanjutkan ke sekolah berikutnya. Alhamdulillah mereka dibuktikan dengan tadi itu SMA 1, SMA IT Ashifa Boarding School dan lain sebagainya. Begitu Ustaz, insya Allah bisa bersaing. Insya Allah. Baik Bapak Ibu sekalian, ayah bunda sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan jawaban dari Ustadz Alimin SPD tadi semoga bisa terjawabkan pertanyaan-pertanyaan yang ada di pikiran ayah bunda sekalian. Jika ada yang belum jelas, bisa langsung mengunjungi sekolah kami yang beralamat di Jalan Gili Air 1, Blok A2, nomor 5, Taman Sari Empenan. Atau ayah bunda bisa mengunjungi link kami yang ada di bawah ini. Syukran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.